Kompetensi dasar. 1. Menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya dalam bentuk tabel, diagram garis, dan diagram batang. 2. Menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, dan diagram batang. 3. Kalian tahu nggak sih gambar apa saja di bawah ini? Hayo, pasti kalian penasaran kan? Kalau penasaran, stay tune terus di video ini dan kalian bakal nemuin jawabannya. Check it out! Halo semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga tetap semangat ya. Perkenalkan, namaku Kak Ayu. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang menarik banget nih, yaitu tentang cara penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Jadi, setelah kita belajar di sini, harapannya kita dapat menyajikan data dalam bentuk tabel maupun diagram. Selain itu, kita juga dapat menyimpulkan dan menganalisis data dalam bentuk tabel maupun diagram. Tujuannya apa sih Kak? Kok kita harus belajar penyajian data? Yap, pertanyaan bagus nih. Jadi, dengan kita belajar menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram, kita bisa lebih mudah untuk membaca data. Apalagi data yang jumlahnya banyak sekali. Wah, penasaran nggak sih? Tapi sebelum kita masuk ke materi, kakak ingin kamu melakukan sesuatu dulu nih. Coba deh, sekarang kamu keluarkan semua isi yang ada di tempat pensilmu. Lalu, kamu kelompokkan sesuai jenisnya, sehingga ada kelompok pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Setelah itu, hitunglah jumlah dari masing-masing kelompok dan catat hasilnya di kertas ya. Kalau dari tempat pensil kakak sih hasilnya seperti ini. Bagaimana dengan kamu? Nah, tahu nggak sih kalau tadi kamu sedang melakukan pengamatan? Yap, mengamati berapa banyak jenis alat tulis yang kamu punya dan masing-masing jumlahnya. Hayo, siapa yang baru sadar kalau ada alat tulisnya yang hilang? Jumlah dan macam-macam kelompok alat tulis yang kamu catat di kertas tadi merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Informasi ini biasa kita sebut sebagai data. Data dapat kita sajikan dalam dua bentuk penyajian, yaitu tabel dan diagram. Adapun diagram yang sering digunakan, yaitu diagram garis, batang, dan lingkaran. Kenapa sih kita perlu melakukan penyajian data? Nah, tujuannya itu supaya data yang kita peroleh lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mudah juga untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Oke, kita akan bahas satu persatu materi ini secara rinci ya. Menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Ada dua macam penyajian data dalam bentuk tabel nih, yaitu yang pertama, tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Misalnya data yang kita peroleh dari hasil pengamatan tadi. Ada pensil, pulpen, penghapus,
dan penggaris. Nah, data-data tersebut bisa digabung ke dalam satu kategori atau kelompok, yaitu jenis alat-alat tulis. Paham kan maksudnya? Kalau data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel baris dan kolom, hasilnya akan seperti ini. Lanjut ke bentuk tabel yang kedua, yaitu tabel kontingensi. Berbeda dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya data pada tabel kontingensi di samping ini. Di tabel tersebut diketahui data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, data tersebut memiliki dua kategori, yaitu kelas dan jenis kelamin. Oke, kakak harap dengan penjelasan ini kamu jadi paham perbedaan antara tabel baris dan kolom dengan tabel kontingensi. Sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya yuk. Masih pada semangat kan? Menyajikan data dalam bentuk diagram berarti data tersebut kita susun dan buat dalam bentuk gambar. Oleh karena itu, penyajian data dalam bentuk ini akan jauh lebih menarik. Ada 3 jenis penyajian data dalam bentuk diagram. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, ada diagram batang atau diagram balok. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan, seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Lalu, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya? Simak contoh berikut ini yuk. Misalnya, terdapat data tinggi badan siswa kelas 7A sebagai berikut. Nah, untuk membuat diagram batang, kamu harus cari tahu dulu nih banyaknya siswa pada masing-masing tinggi badan. Tapi data yang diperoleh ternyata masih belum urut atau masih acak, sehingga agak sulit untuk dihitung. Oleh karena itu, kamu harus mengurutkannya terlebih dahulu, mulai dari data yang paling kecil. Supaya lebih mudah, kita susun datanya dalam bentuk tabel ya. Setelah itu, buatlah sumbu datar dan tegak yang saling berhubungan. Sumbu datar menyatakan kategori dan sumbu tegak menyatakan banyak data atau frekuensi dari masing-masing kategori. Kemudian, gambar setiap data satu persatu secara berurutan, sehingga diperoleh gambar seperti berikut. Dari diagram batang tersebut, kita bisa lebih mudah memperoleh beberapa informasi. Di antaranya, tinggi badan terpendek siswa kelas 7A adalah 135 cm. Tinggi badan tertinggi siswa kelas 7A adalah 139 cm. Dan kebanyakan siswa kelas 7A memiliki tinggi badan 137 cm. Gimana? Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Ada diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti
jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan membentuk garis. Nah, cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Hanya langkah akhirnya saja yang berbeda. Kamu hanya perlu menarik garis secara berurut dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data. Kalau data tinggi badan siswa kelas 7A kita buat ke dalam diagram garis, hasilnya akan seperti ini. Oke, selesai sudah bahasan kita kali ini. Gimana? Menarik kan materinya? Supaya kamu tambah paham lagi, yuk kita coba terapkan apa yang kita pelajari ya. Gani memiliki sebuah toko buah. Setiap hari banyak pembeli berdatangan ke tokonya. Untuk memudahkan Gani melihat data penjualannya selama seminggu, yuk kita bantu membuat diagram dari data penjualan di toko Gani. Pertama, siapkan kertas dan alat tulis kalian ya. Kemudian, kita membuat tabel terlebih dahulu untuk mencatat hasil penjualan harian di toko Gani. Nah, masih ingat nggak nih tabel apa yang digunakan untuk menyajikan data dengan beberapa kategori? Yap, tepat sekali, tabel kontingensi. Yuk, buat dulu tabel kontingensinya seperti ini ya. Oke, setelah kita membuat tabel, yuk perhatikan hasil penjualan toko buah Gani dan catat di tabel yang telah kalian buat. Nah, sekarang kita telah memiliki data penjualan di toko buah Gani dalam bentuk tabel yang mudah dibaca. Lalu, kita coba bantu Gani dengan menyajikan data di tabel tersebut dalam bentuk diagram batang yuk. Buatlah diagram batang untuk data penjualan apel, jeruk, dan mangga pada hari Kamis. Sambil menggambar, kalian bisa jeda video ini dulu ya. Dan setelah kalian selesai, mari kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita telah memiliki diagram batang penjualan buah pada hari Kamis. Dari diagram tersebut, kita dapat melihat dengan mudah buah apakah yang paling laris terjual kan? Sekarang, kalian bisa coba membuat diagram pada data penjualan di hari yang lain. Dan perhatikanlah, kalian akan lebih mudah untuk membaca dan menyimpulkan data penjualannya, bukan?
Jadi, selain kita menggambarkan data di tabel tersebut dalam bentuk diagram batang, kita juga dapat menggambarkannya ke dalam diagram garis loh. Ada yang masih ingat gak nih diagram garis digunakan untuk apa? Yap, betul. Diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang kontinu atau berkelanjutan. Cocok seperti data Gani tersebut yang menyajikan jumlah penjualan buah berkelanjutan dari hari Senin hingga Jumat. Sekarang, yuk coba sajikan data penjualan buah mangga dari hari Senin hingga Jumat dalam bentuk diagram garis. Kalian bisa jeda video ini dulu sembari menggambar diagramnya ya. Gimana nih teman-teman? Udah selesai membuat diagramnya atau belum nih? Apakah diagram kalian seperti ini? Jika kalian membuat diagram garis seperti ini, maka kalian sudah membuatnya dengan baik. Hebat ya! Jadi, dari diagram garis tersebut, kita dapat melihat dengan mudah bahwa penjualan buah mangga dari hari Senin hingga Jumat mengalami kenaikan. Cukup mudah bukan untuk menyimpulkan data yang disajikan dalam diagram garis daripada bentuk tabel? Nah, sekarang kalian bisa coba buat diagram garis untuk penjualan buah apel dan jeruk ya. Kemudian, simpulkan apa yang kalian lihat dari tiap diagram yang kalian buat. Gimana? Seru kan belajar tentang penyajian data? Sekarang kita jadi tahu nih tentang jenis-jenis tabel dan diagram yang sering digunakan, seperti tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, diagram batang, dan diagram garis, yang tentunya akan lebih memudahkan kita untuk membaca sebuah data. Sebenarnya jenis-jenis penyajian data tidak hanya sebatas itu saja loh. Ada bermacam-macam jenis penyajian data selain yang kakak jelaskan tadi. Kalian bisa mencoba untuk mencari lebih banyak macam penyajian data di buku, internet, dan media-media yang lain. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang penyajian data ya. Jangan lupa untuk berbanyak latihan menyajikan data agar kita lebih mahir. Kak Ayu pamit dulu ya, bye-bye.